Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada hari ini, hari ke-13 Ramadan di 13 Maret 2025. Hikmah Ramadan kembali hadir menemani sore hari Anda semua, yang tentunya kita hari ini tidak akan hanya mendengarkan ceramah, ataupun juga berdiskusi juga, tapi nanti kita juga akan mendapatkan ilmu juga. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, seperti biasa, seperti tadi Gorbi bilang, ini merupakan salah satu acara yang setiap harinya hadir untuk menemani Anda semua tentunya dalam menunggu waktu berbuka. Nah, hari ini kita sudah kedatangan juga dengan salah satu ustadz kita yang hari ini akan berdiskusi. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini langsung akan dibacakan oleh qori kita hari ini, Rahmadani. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, pemirsa, hari ini tentunya tetap dengan tema yang mungkin berbeda setiap harinya. Hari ini tema kita sebenarnya cocok sekali dengan Ustadz yang hari ini akan berdiskusi dengan kita. Tema kita di hari ini adalah Ramadan dan pemakmuran masjid. Hari ini Gorbi tidak sendiri,
Langsung ditemani sama Ustadz kita hari ini yang merupakan Imam Besar Masjid Agung dan sekaligus pengurus Masjid Agung Al-Falah. Ini ada Dr. Haji Umar Yusuf MH. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa langsung hadir dan hari ini kita akan berdiskusi bersama nih Tat. Sebenarnya tema kita hari ini merupakan Ramadan dan pemakmuran masjid yang kebetulan cocok sekali. Hari ini kita kedatangan sama Ustadz kita yang merupakan salah satu pengurus dari Masjid Agung Al-Falah itu sendiri. Tat, sebelum kita mulai nih, nah mungkin pemirsa di rumah itu agak sedikit bingung. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemakmuran masjid itu sendiri nih Tat? Iya, makmur masjid itu kan lengkap itu. Ya, menjaga masjid dengan baik, mengurus masjid dengan baik, ya dah, memperhatikan jemaah dengan baik, memperhatikan pegawai masjid dengan baik. Semua itu diperhatikan. Sehingga masjid itu diperhatikan oleh pegawai, karyawannya ya. Kalau tidak perhatikan bagaimana masjid? Contoh, Masjid Agung itu pegawai lebih kurang semua 32 itu. Wah. Itu kan kebersihan itu dibagi-bagi. Ya. Ada yang bagian taman, ada yang bagian pel, ada yang untuk bersih kamar mandi, ya kan? Ya, benar. Ada satpamnya, ya kan? Kamu lihat bersih kan? Itu tugasnya. Kemudian di dalam masjid itu juga termasuk para petugasnya itu semua. Nah itu baru katakan makmur. Kalau kamar mandinya kotor, ya sering itu ya pegawai itu tidak datang jarang, itu kan tidak makmur, itu kan sudah lengkap itu. Nah petugasnya juga baik, para imamnya, para yang ahli Al-Quran, kan begitu. Nah lengkap baru makmur. Kalau tidak lengkap nggak makmur itu. Itu lengkap. Makmur itu aman, nggak ada lagi yang celah-celah bintik-bintik tidak senang tuh nggak ada. Pokok masjid itu mulai pegawainya senang, jemaah datang senang, itu kan makmur. Namanya makmur. Makmur itu bahagia ya, pegawai bahagia, isi datang bahagia dan menyenangkan orang datang. Jadi sebenarnya dengan demikian jika satu masjid itu makmur, tentunya kita juga umat muslim yang ingin beribadah juga nyaman ya Tat ya. Iya. Apalagi Masjid Agung Al-Falah seperti kita tahu, wah itu merupakan kayaknya ikon Jambi juga kan Tat ya. Nah kalau kita ngomongin soal Masjid Agung Al-Falah ini sendiri nih Tat, Ustadz kan bisa dibilang ini adalah salah satu yang mengurus juga lah, yang membawahi teman-teman yang di sana juga. Nah kalau dari Ustadz sendiri sebenarnya bagaimana sih cara mengurus Al-Falah itu sampai akhirnya seperti ini, terus juga apakah kendala-kendalanya, terus apalagi kalau kita berbicara tentang Masjid Agung itu juga orang yang di luar Jambi itu pasti akan datang juga ke sana untuk beribadah. Banyak. Nah kalau dari Ustadz malah sendiri, orang dari daerah Banyong Lincir itu terawihnya ke sini dia. Wah luar biasa. Rutin tiap tahun. Jadi kalau bisa dikatakan dengan kita ke masjid juga itu jadi salah satu cara kita untuk memakmurkan masjid ya Tat. Nah kalau untuk kita sendiri nih Tat sebenarnya dengan kita sebagai umat muslim itu sendiri, kalau untuk hukumnya sendiri kita memakmurkan masjid itu apa tuh Tat sebenarnya? Iya, kalau masjid itu tugas kita kan. Jadi membangun tidak susah, memelihara itu susah. Nah itu yang sulit ya Tat ya. Sekarang tuh bagaimana daya tarik jemaah datang, itu kan jelas. Yang pertama, ya masjidnya. Masjidnya bersih, nyaman. Ya, Masjid Agung itu karpetnya ya 22 mili itu. Wah. Yang diada oleh Pak Gubernur, mau saat kita seleksi itu dari Turki itu. Itu dana semua untuk karpet itu 3,59 M itu. Ini perhatian Pak Gubernur luar biasa itu. Langsung pelapon ganti, lampu ganti. Kalau siang hari pun saya hidup lampu itu jadi indah. Nah, itu daya tarik orang-orang luar banyak yang datang. Dari Riau, dari mana. Ya ketemu terawih sama ibu ya, istri saya. Ternyatanya orang Banyong Lincir itu. Sampai ke situ. Tiap tahun dia tuh berbuka di situ, sekeluarga. Habis terawih baru balik. Dia bilang nyaman. Nyaman. Ya kan? Nah, kemudian lagi juga banyak hal. Petugas imam. Nah, kalau sudah imam tuh bacanya enggak bagus tajwidnya. Orang makmum di belakang juga kurang nyaman. Nah imam kita punya imam rawatib.
Rawatib itu yang 5 waktu. Setiap hari ganti. Tarawih itu kita punya imam 10 orang itu. 10 orang. Satu juz satu malam. Nah itu habis 30 semua. Habis terbaik itu. 1 juz malam nggak terasa capek. Orang-orang jauh datang. Ya, orang jauh. Kalau dipikir lama itu 1 juz. Tapi karena habis kita itu enak. Rasa di Mekah. Nyaman nggak terasa capek itu. Nah ini salah satu. Petugas imam tarawih kita 10 orang. Para habis 30 juz itu. Apalagi masih sekarang itu kan bersih ya. Diganti oleh Pak Gubernur. Atapnya baru, plafon baru, semuanya baru. Karpet itu tidak hinggap debu itu. Karpet itu ada petugas 4 orang. 4 orang itu. Yang tukang vakum. Berarti memang Iya. untuk kenyamanan ya, Iya, Tat, itu ya? kapasitas Masjid Agung itu 10.000 itu. 80 kali 80 luasnya itu. Nggak ada debu. Kenapa? Manajemennya. Nah, kuncinya manajemen. Saya sebagai pengurus apa tiap... Oh enggak lah. Bukan kesana tiap hari. Ya, sudah terbagi. Ini ada, ini ada, ini ada. Jumat itu kan khatib. Imam lain. Ya. Berbeda-beda. Muazin ya, Tat, ya? lain. Bilal lain. Ya. Protokol juga lain. Kesehatan kita perhatikan itu. Kita perhatikan. Mohon maaf ya. Itu imam itu kita bayar berapa transportnya? Nah, 5 tarawih itu 30 juz. Ya. 1 bulan. Saya bilang Pak Gubernur, honornya harus besar Pak. Kenapa? Kita nih ngapal Yasin aja susah. Ini 30 juz ada di sini. Oh begitu nyaman. Begitu nyaman. Pak Gubernur bilang, saya bilang Bang ada kita bayar. Jadi para imam itu kita kasih transport 1 bulan sekian. Ada bingkisan lagi tuh. Kain sarung yang bagus. Uji koko almiah, sal dan kopiahnya. Kita perhatikan itu. Jadi kan petugas nyaman, makmum juga datang itu berebut mau sholat di situ. Karena imamnya bagus. Pase. Karena itulah akhirnya masjidnya menjadi makmur. Makmur dan ramai. Orang-orang luar datang. Kalau orang luar tuh ingin juga bertanya soal sejarahnya itu. Kenapa sih 1000 tiang? Ya. Datang orang dari Riau ngitung masjid. Ngitung satu-satu. Saya bilang ada apa Bu? Yang ngitung Pak, tiang masjid. Ada apa? Ini kan masih 1000 tiang Pak. Tapi kami ngitung tadi tidak sampai 1000. Betul nggak sampai 1000. Tiang itu cuma 232. Lah kenapa sampai 1000 tiang Pak? Saya ceritakan sejarahnya. 1000 tiang begini. Pada saat Gus Dur jadi presiden. Dia ke Jambi. Begitu naik tangga di bawah ini Masjid Jambi ini besarin si Agung 1000 tiang. Lekatlah nama 1000 tiang sampai hari ini. Kemana-mana terkenal Masjid Agung Al-Falah 1000 tiang. Tiang nggak sampai 1000. 232. 232. Saking banyaknya digelar oleh Gus Dur dulu. Itu kenangan dia itu. Bahwa masjid itu adalah masjid 1000. Sekarang terkenal di mana-mana. Satu hari saya dikunjung oleh arsitek Islam dari Amerika. Ternyata sejarah Masjid Agung itu ada di Amerika. Wah. Arsitek Islam dari Amerika berkunjung 2 orang ketemu saya bercerita pakai penerjemah ya. Translator Pak. Translate-nya. Cerita. Ternyata ada sejarah Masjid Agung itu di Amerika. Bayangkan itu. Sampai ke sana ya Pak. Iya, ya? karena tertarik yang 1000 tiang bukan hanya itu. Tanah itu kan tanah yang bersejarah. Dulu pernah itu tanah kerajaan Melayu itu. Markas kerajaan. Melayu, ya. Yang dulunya pernah dapat dikuasai oleh Belanda dulu. Begitu Sultan Taha menjadi kerajaan itu dibuat kembali. Nah, menarik sejarahnya juga. Pembangunan masjid itu juga itu pada tahun 71 mulai didirikan. 71 mulai didirikan. Itu dilakukan dengan 3 tahap. Nah, para tokoh Jambi, ulama Jambi, orang tua itu pada tahun 60 sudah rembuk. Para orang tua kita. Bagaimana ini Jambi punya masjid ikon yang harus punya masjid agung ya iya, Tat, ya? Akhirnya mulai bisa dibangun tahun 71 sampai Desember 80 ya. 80 berapa? Ya, 79, 80 diresmi oleh Presiden Soeharto. Jadi selama 9 tahun itu. Berarti resmi digunakan Masjid Agung Al-Falah itu tahun berapa? Tahun 80 ya. Tahun 80. Ya, 79 selesai biasa. oleh Presiden Soeharto. Waktu itu Gubernur kita Pak Muskun Sepuan
Ketua Majelis Ulama kita ya Al-Mukarram, Allah yarham ya, guru kita Bapak Profesor Hayam Bobo Fadol. Itu. Wah, nah itu sejarahnya, itu. 3 tahap. Nah, salah satu masjid kita itu yang punya pondasi cakar ayam anti gempo itu. Cakar ayam anti Iya, anti gempo. Pada waktu dibangun itu ya si masjid terbesar Jambi itu. Nah, itu arsiteknya seorang profesor dari ITB, Profesor Murbono kalau tidak salah namanya, dari ITB itu. Jadi itu. Ada yang tanya, nggak pakai tiang ya masjid itu, nggak pakai dinding ya Masjid Agung itu karamah, semua orang boleh masuk. Nggak pakai dinding, semua orang boleh masuk. Ya. AC alam, ya kan? Nah, itu kan luar biasa. Walaupun tanpa AC pun tetap dingin ya. Iya, jadi satu-satu yang sama itu di Roma. Masjid Agung di Roma itu sama Masjid Agung yang apa? Salah satu yang persis sama itu di Roma, Italia. Iya di Roma. Satu masjid di Roma itu sama Masjid Agung itu. Nah kalau ke Roma, sholat Masjid Agung di Roma itu, nah ingatlah Masjid Agung Jambi. Jadi itu memang punya sejarah yang menarik itu. Nah makanya kita bersyukur kita punya masjid ikon yang luar biasa. Nah Pak Gubernur ini perhatiannya sangat tinggi itu. Asal begitu dia jadi gubernur, apa yang perlu atap renovasi. Begitu renovasi kan atap udah lama itu. Akhirnya direnovasi. Renovasi 2,3 miliar itu. Tapi jadinya itu jadi salah satu daya tarik juga yang membuat akhirnya semua umat muslim nyaman untuk kesana Tat ya. Luar Di biasa. samping yang petugas-petugasnya. Dosa kan imam, Bilal aja diseleksi itu. Yang baik-baik azan. Iya kan? Iya, iya. Jadi itu salah satu daya tarik. Banyak hal lagi kan cara kita menarikkan. Setiap malam orang di luar banyak terawih itu. Baik. Wah, luar biasa. Ustadz, kita tahan dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi karena ada iklan yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hikmah Ramadan. Pemirsa, kita masih di Hikmah Ramadan dan masih dengan Ustadz kita hari ini, Dr. Haji Umar Yusuf MHI. Dan tema kita masih sama, ini Ramadan dan juga memakmurkan masjid. Tadi kita sudah berbicara luar biasa, tapi kayaknya masih kurang. Kita harus, sebenarnya ini merupakan salah satu orang yang banyak yang nggak tahu nih, Tat. Khususnya kalau misalnya kita ngomongin soal sejarahnya sendiri dari Masjid Agung Al-Falah itu sendiri, sampai menjadi salah satu ikon yang kalau orang dari luar Jambi itu datang ke sini, itu mau dari manapun pasti mereka bertanya nih, Masjid Seribu Tiang itu seperti apa? Nah, saya juga, Gorbi juga sebenarnya baru tahu. Selama ini yang kita tahu kalau kita ngomongin Masjid Seribu Tiang, itu ya mungkin kalau yang Gorbi tahu Masjid Seribu Tiang Al-Falah itu ya paling cuma 400. Ternyata 200, malah 232 tadi ya Tat ya. Iya. Boleh lanjut lagi nih Tat. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal Masjid Agung Al-Falah ini sendiri, ini merupakan salah satu kiblatnya dari semua masjid yang mungkin yang ada di Jambi, bagaimana untuk mengikat orang atau mengikat umat muslim untuk datang beribadah ke sana. Karena salah satunya jika masjid itu nggak nyaman atau masjid itu tidak membuat orang itu menjadi agak lama di sana untuk berdoa, untuk sholat, itu pasti berarti ada yang salah tuh di masjidnya. Kalau misalnya di Al-Falah sendiri nih, selain mungkin yang tadi kita juga sempat ngobrol di awal bahwa kalau ngomongin soal memakmurkan masjid itu tidak hanya masjidnya, tapi orang yang mengisinya juga. Mulai dari imamnya, khotibnya, itu juga udah harus ibaratnya mumpuni ya Tat ya. Nah kalau dari Ustadz sendiri ini, kalau kita masih ngomongin soal Masjid Agung Al-Falah sendiri, kalau dari Ustadz kan ini merupakan imam besarnya. Dari tahun kapan sih sebenarnya Tat? Iya, dipanggil imam besar ya. Tapi saya jarang sekali jadi imam. Karena saya nano tangan SK imam itu ya. Oh. Ya, jadi petugas imam itu sudah ada SK-nya per tahun. Bahkan itu juga sudah ada SK-nya sendiri. Oh iya, ada SK. Tiap tahun saya tanda tangan SK imam dan hatib. Jadi satu rangka imam, hatib itu sudah ada SK-nya. Ya dipanggil imam besar, jadi imam jarang. Karena kita punya imam sendiri. Udah ada jadwal yang ikut SK. Rata-rata itu ya, kalau Jumat, para hafiz dan qori terbaik. Mantan-mantan mereka Dewan Hakim, ya kan? Mereka Dewan Hakim, itu jadi imam. Kalau tarawih ya khusus itu habis 30.
Mm-mm. Oh, luar biasa. Dan itu berarti sebenarnya kalaupun misalnya ada mungkin pemirsa di pemirsa TVRI yang mungkin pengen ikut tadarusan dan juga pengen beribadah, sebenarnya terbuka di sana berarti ya, Tat? Oh, terbuka. Puasa ini setiap hari kita menyiapkan berbuka itu 150 orang. 150 orang, wah luar biasa. Jadi kita berpikir ada orang musafir atau ada mahasiswa yang ingin. Banyak itu. Mm-mm. Nah, tadarusan itu nggak ada. Tadarusan tiap malam itu kita siapkan snacknya. Ada anak-anak dari IFKOH itu yang membimbing tadarusan itu. Anak-anak korek-korek kita kalau korek mantan korek nasional semua itu. Jadi menarik. Jadi imam itu salah satu di masjid itu. Di mana aja masjid. Kalau sudah imamnya nggak fasih, tentu kan tidak khusyuk makmumnya. Itu salah satu. Karena ngedumel di hati kali ya, Tat. Orang-orang datang itu mulai baca Bismillahnya sudah nggak jelas. Kata orang, oh dah nggak sholat sini lagi. Kita kan mau sholat ya. Tapi kalau fasih bawa seperti Abdurrahman Sudis Mekah itu kan asik. Kalau dipikirkan tarawih 1 juz 1 malam itu berat. Tapi karena imamnya itu memang para habis kita yang fasih, menari, lagunya, nggak terasa itu capeknya. Nggak terasa itu. Saya tanya ibu-ibu, gimana bu? Pada mulanya mau ngadap sholat Masjid Agung 1 juz malam itu pikir berat juga. Tapi begitu kita masuk, wah jadi asik karena imamnya luar biasa. Dan tempatnya nyaman ya, Tat ya? Nah kemudian juga sampai itu tempat itu Ya. karpetnya empuk, bersih. Bayangkan besar masjid 80 kali 80, nggak ada debu itu. Karena tukang vakumnya ada 4 orang. Itu pegawai yang dibayar oleh pemerintah daerah. Jadi honor pegawai itu pemerintah daerah dari gubernur itu. Jadi mereka udah terbagi. Jumat aja ada 1 orang yang bertugas mengepilkan mimbar itu. Oh, nggak ada debu, itu tugas. Pagi Jumat ada 1 orang ngepelnya mimbar itu. Luar biasa. Jadi nyaman, khatib nyaman, imam nyaman, makmum pun Nyaman. sehingga orang nggak pulang itu. Maghrib, kadang dari asar, bisa baru pulang. Mereka nyaman. Wah. Di samping memang nggak pakai tiang, kita kipasangnya juga lengkap. Di depan tuh ada AC juga untuk para imam. Saya dari SMA malah waktu itu, Tat. Iya. Jadi kita di SMA itu jadi punya punya salah satu target lah. Jadi kalau Isra Mi'raj, kalau Maulid Nabi dari sekolah itu kita kan biasanya tuh kalau dulu kita merayakannya itu di masjid. Jadi salah satu impian kita pada saat itu di masjid yang besar lah. Iya. Karena saya waktu itu bersekolahnya di salah satu sekolah yang punya siswanya banyak. Jadi kita cari masjid, salah satunya impian kita adalah ya ke Al-Falah itu. Dan kayaknya sampai hari ini tuh juga itu jadi salah satu memori kita yang mengadakan acara di sana, acara yang berbau Islami juga, karena nyaman juga itu waktu itu, Tat. Dan kayaknya salah satu masjid yang punya ikon yang dikenang, salah satunya mungkin di Jambi itu memang benar ya, Tat ya? Belum lengkap itu kalau belum. Benar. Kalau orang-orang yang ada itu jalan ke Jambi, dia kata belum lengkap wisatanya kalau belum sampai ke Masjid 1000 Tiang. Nah ini dari Riau tuh datang sengaja itu, karena sengaja keluarga itu langsung hitung tiang masjid itu. Bayangkan itu, penasaran. Ternyata kenapa tidak pakai dinding? Ini Masjid Agung tuh ramah, semua orang bisa masuk. Jadi semua umat itu bisa masuk ya, Tat. Jadi kebersihan dijaga. Kalau hukumnya sendiri nih, Tat, sebenarnya kita sebagai umat Muslim itu hukumnya apa sih untuk memakmurkan masjid? Oh iya, itu tugas kita itu. Membangun itu memelihara lebih berat dari membangun. Iya, yang tadi ya. Nah, makanya ada orang bangun masjid, sudah itu tidak terurus. Nah, ini kan saya dulu waktu tugas di Bangko ya, tiap tahun ngantar jemaah haji itu ke Padang ya. Saya itu sudah menandai di mana saya berhenti zuhur. Saya masjid yang bersih. Salah satu Sungai Rumbai, tempat saya sholat zuhur itu. Bersih luar biasa. Salah satu kamar mandi kalau tidak bersih itu kan tidak nyaman. Iya, benar. Nah, patokan saya itu, kalau kamar mandi nggak bersih, saya nggak mampir. Maka arah ke Sumatera Barat itu saya tandai masjid-masjid tempat saya mampir. Salah satu Sungai Rumbai itu.
Silakan para kemenaknya dengar itu. Sungai Rumah itu tempat saya makan siang depan masjid. Ya, salah satu membuat jemaah betah itu memang kebersihan. Kamar mandi bersih, karpet bersih, ya kan? Nah itu kan nyaman, nyaman tuh. Nyaman. Nah ini salah satu daya tariknya. Ya orang nggak salah mampir itu kamar mandinya kurang bersih, nggak jadi. Wah di situ kita nyaman itu. Nah salah satu itu tugas. Apalagi kita Masjid Agung pegawainya kan banyak. Yang tukang bersihnya kamar mandi ada khusus, yang taman ada khusus, tukang pel keliling itu teras-teras lagi ada orangnya, tukang bersihnya mimbar ada satu orang pagi Jumat itu kita kasih honor khusus itu di luar gaji pokoknya. Lebaran kita kasih THR anak-anak gitu. Jadi mereka kerja itu. Berarti sebenarnya balik lagi di kita sendiri sebagai muslim kali ya Tat ya. Kita tuh sebenarnya dengan kita menjaga kebersihan sendiri itu bisa jadi salah satu cara kita untuk memakmurkan masjid gitu ya Tat ya. Oh iyalah, kebersihan. Bersih itu kan patokan. Karena syarat sah sholat itu bersih tempat. Bersih pakaian, bersih badan. Nah kalau masuk masjid lihat karpetnya banyak debu, kadang-kadang nggak dicuci, ada tai-tai binatang. Gitu-gitu ya. Nah kalau di situ terpelihara, kita punya vakum. Tugas vakum itu 4 orang. Karena memang itu dia tadi sih kenyamanan dari umat muslim itu sendiri, dan ini juga sebenarnya balik lagi ke kita sendiri, apalagi kalau sudah nyaman, kalau sudah enak beribadahnya, berzikir itu nyaman, berzikir juga enak, kebersihannya juga tetap harus dijaga. Walaupun sudah ada yang bantu untuk bersihkan, ini yang Gorbi sering alami nih Tat. Jadi kalau misalnya kita berhenti di satu masjid, kadang itu mereka itu untuk menyiram kotoran mereka sendiri itu aja sulit. Makanya itu yang nggak boleh sebenarnya Tat ya. Nah, bagaimana masjid itu mau makmur kalau kayak gitu? Kalau kita itu ada satu orang khusus yang kebersihan kamar mandi, tempat uduk, satu orang. Makanya bersih selalu ya. Iya. Ya, bersih selalu. Dan gini Tat, bagaimana dengan kalau misalnya kita misalnya berkunjung ke satu masjid. Nah, kayak di Al-Falah nih, Gorbi juga sempat pernah juga. Jadi di Al-Falah ini kita biasanya jadi salah satu masjid yang telekungnya ada dan selalu bersih, terus juga sarungnya ada. Nah, ini kan seharusnya jadi salah satu yang patokan kita juga sebenarnya Tat ya. Kalau misalnya di Al-Falah sendiri, apakah itu juga, apalagi ini biasanya ada orang yang make terus, pernah nggak sih Tat kayak make terus dia nggak dibalikin gitu-gitu? Nggak ada. Selalu orang beribadah kan tidak mungkin mencuri telkom itu. Mukna itu kan kita siap. Ada orang-orang yang datang, mereka tidak bawa langsung sholat, maka mukna kita siapkan. Enggak ada yang hilang. Kelewatan banget kalau sudah disiapkan malah dibawa pulang. Sholat mukna bawa pulang nggak mungkin, nggak ada. Berarti bisa dibilang ini jadi salah satu masjid yang seharusnya bisa jadi kiblat juga lah ya Tat ya. Segala sesuatunya seharusnya mungkin masjid itu kalau zaman sekarang bukan hanya sekedar masjid aja. Betul. Tempat wisata religi ya. Maka orang-orang luar banyak datang. Dari Palembang, dari Riau, dari Sumatera Barat. Jadi kebersihan itu penting, penting, terus juga tempat yang nyaman itu juga penting. Nah, kemudian pengurus masjid juga harus ramah. Nah itu juga tuh ramah ya, ramah. Kalau ada tamu datang, saya lagi sedang di situ, saya lihat dia nengok-nengok ke atas. Saya tanya, dari mana Bu? Dia bilang dari Riau Pak. Oh iya, lagi apa Bu? Ngitung-ngitung tiang Pak. Ada apa? Dia bilang saya. Tapi saya sambil senyum kan. Oh apa? Ya ini 1000 tiang, tapi enggak 1000 Pak. Oh iya. Kemana nanyanya Pak? Mana pengurus masjid? Dia bilang, saya pengurusnya. Mana cerita? Saya cerita. Dia ketawa. Terus ada yang menarik, mau foto dekat mimbar itu, orang nggak berani. Walah dibolehkan. Kan mimbar kita itu punya karismatik ya. Mimbar kita itu punya punya gezah ya. Wah diboleh foto kayak itu. Tapi orang mau foto itu agak apa ya? Segan ya. Sekarang saya ayo foto semua saya. Ya aja itu. Oh mereka bangga bisa berfoto dengan pengurus Masjid Agung Jambi, dibawa pulang ke kamu. Saya suruh foto di depan mimbar itu. Mimbar kita itu kayak emas ya. Jadi punya gezah itu. Dibawa pulang foto. Ayo foto. Karena dia bilang boleh enggak foto sama Mbak? Ayo foto sama saya. Kadang pulang kampung dari Riau, dia telepon saya,
WA. Jadi punya kenangan ya. Pak Ustaz, kami kemarin yang ketemu Bapak sholat Masjid Agung. Kami di kampung cerita tentang Masjid Agung Al-Falah Jambi. Mimbar itu yang luar biasa, ornamennya kayak emas, toh. Iya. Kenapa? Mungkin lain kali kami juga akan datang bersama keluarga besar yang belum ke Jambi. Ini menarik, karena bukan hanya kebersihan masjid, pelayanan pengurus masjid yang begitu juga ramah. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi balik lagi, ini merupakan salah satu ilmu dan juga informasi yang kita dapatkan yang jarang sekali kita bisa temuin kalau misalnya kita bisa ngobrol sama ustadznya. Tapi kita akan rehat dulu sejenak karena abis ini akan ada iklan yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan. Baik pemirsa, kita masih di Hikmah Ramadan hari ini dan kita masih dengan tema kita yaitu Ramadan dan juga memakmurkan masjid di kala Ramadan ini. Tadi kita sudah berbicara tentang sebenarnya seperti apa dan harusnya seperti apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, terus juga apa nih dampak yang kita dapatkan kalau misalnya sebuah masjid itu adalah jadi tempat yang nyaman pada saat kita beribadah. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz sebenarnya. Kalau untuk Ramadan sendiri nih, kita bisa bilang Masjid Agung ini tidak akan pernah sepi selama Ramadan. Bahkan kalau misalnya tidak Ramadan pun sebenarnya Masjid Agung ini adalah salah satu masjid yang alhamdulillahnya ramai terus nih, Tat. Nah, untuk Ramadan sendiri nih, Tat, di Masjid Agung Al-Falah ini sendiri tadi Ustadz sempat bilang juga mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebenarnya pada saat Ramadan juga. Mungkin boleh dikasih tahu juga ke pemirsa TVRI yang hari ini sudah nonton sebenarnya kegiatan Ramadan dan juga selama Ramadan ini apa aja sih yang dilakukan dari Masjid Agung Al-Falah di dalamnya? Kegiatan selama Ramadan ya tentunya yang rutin setiap malam itu kan tarawih, ya. Kalau tarawih di sana berapa rakaat? Kita 23. Luar biasa. Ya. Imamnya 2. Imamnya 2. Ya, Isya sampai 10 satu orang. 10 itu 11 sampai witir satu orang. Jadi 2. Habis 30 itu. Wah. Habis 30. Nah, selain daripada itu, habisnya tarawih itu ada tadrusan, kegiatan Quran. Kemudian ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Mendirikan sholat malam. Nah, biasa Pak, di atas tanggal 17 Ramadan ini, biasa Pak Gubernur etikaf. Etikaf. Nah, kadang telepon saya langsung, Bang, etikaf. Jam 3 tuh Pak Gubernur sudah di masjid. Semua anak buah saya, saya 2:30 udah di masjid. Yaitu rame-rame itu. Masjid, kita etikaf itu sama Pak Gubernur. Kemudian apa yang kita lakukan? Lanjut sahur juga atau gimana tuh? Iya, kita sholat tasbih. Sholat tasbih kita. Sudah tasbih, sholat tahajud kita bersama-sama. Sudah itu kita sahur. Sama Pak Gubernur dan yang lain. Sudah sahur, kita lanjut sholat subuh berjemaah. Rata-rata malam-malam ganjil Pak Gubernur itikaf. Saya jam 2:30 udah dari rumah ke masjid. Berarti selama Ramadan ini sebenarnya Masjid Agung Al-Falah itu terbuka ya? Terbuka dan kegiatan jam. itu juga penuh. Tadrusan anak-anak itu kan, anak ifkoh ya. Dan kita siapkan snacknya. Itu anak-anak kori-kori kita, para kori mantan-mantan kori nasional aja, anak-anak yang terlatih. Luar biasa, berarti selama Ramadan ini bisa dikatakan bahwa Masjid Agung Al-Falah itu sudah sangat makmur berarti ya? Iya, karena begini, Ramadan ini kan belum tentu ketemu kita bulan depan. Iya, benar sekali. Iya kan? Nah, maka orang berdoa, apa kata Rasul? Lauma ya'lamu ma fi Ramadan la tamannat an takuna sana. Kalau umat aku itu tahu, kata Rasul, apa hikmah yang terkandung bulan Ramadan itu, pasti dia berdoa. Kalau bisa 1 tahun itu bulan Ramadan terus, enggak bulan lain. Ya kenapa? Ramadan ini ya Allah akan ampun segala dosa hambanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang sia-sia melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampun segala dosa yang lampau. Masya Allah. Bayangkan itu, Ramadan siang hari. Nah, bagaimana kalau habis kita buka terselip buat dosa dikit, tapi peluangnya malam Allah kasih lagi ampunan. Mangkam Ramadan,
imanan wahtisaban ubiralahu mataqaddama min zambi. Barang siapa mendirikan Ramadan, ya, salat wajib, zikir, tarawih, witir, Allah akan ngampun dosa tadi semua. Ya. Sehingga terbentang 24 jam itu Allah bentangkan ampunan untuk hambanya selama Ramadan. Ramadan. Setelah Ramadan nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah makanya orang berdoa. Maka di bulan Rajab itu para imam berdoa. Ya, barikillahu lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Kenapa itu ditunggu-tunggukan itu? Allah bentangkan ampunan 24 jam itu. Apa? Allah akan ampun semua dosa kita. Kecuali nyangkut dengan manusia. Allah kalau kredit motor nggak bayar nggak diampun itu. Utang koperasi yang bayar nggak ampun itu. Yang diampun dosa dengan Allah itu bersih semua itu. Di luar manusia nggak ada. Maka ada apa? Saya ngomongkan bahwa kalau kita ibarat bertani ya kata. Bulan Rajab itu kita menanam padi. Menabur dulu. Ya, bulan Sa'ban itu kita menyiangkan. Ramadan kita panen. Ya. Semua langkah aktivitas menjadi pahala. Naumun shaimun ibadah. Tidur dalam bulan suci Ramadan itu ibadah. Juga ibadah. Bulan lain enggak. Betapa orang kepingin ketemu Ramadan. Sia-sia Ramadan enggak ada bermanfaat dengan baik. Naumun shaimun ibadah. Tidur sama nilai Ibadah. Wasumutuhu wa tasbihun. Diam saja bulan suci Ramadan itu pahala sama mengucap tasbih pada bulan lain. Wa amaluhu mudha'afun kata. Segala amal ibadah berlipat ganda itu pahalanya. Ibadah sunatnya saja sama dengan pahala ibadah wajib. Nah, begitu habis Ramadan enggak ketemu, maka kita berdoa supaya ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Wa zambuhu mustaghfirun. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bentangkan ampunan selama 24 jam itu. Maka saya katakan surga itu disiap untuk orang bertakwa, bukan untuk orang yang tidak berdosa. Kita ini berdosa semua. Ya. Allah ampunkan puasa, jamin kita surga. Maka puasa itu adalah mendidik umat ya menjadi orang bertakwa. La'alakum tattaqun itu. Nah kita lihat memang orang lebih taat bulan Ramadan ketimbang bulan lain. Ada tukang jual kopiah buat di puasa banyak semua yang jalan. Laku semua itu karena berebut pakai kopiah puasa itu. Selama bulan lain jangan pakai kopiah, begitu puasa pakai kopiah semua. Iya. Ah itu rezeki puasa itu. Sepanjang jalan itu jual kopiah. Tanya. Ada yang beli? Ada. Saya tanya. Adalah Pak rezeki. Kenapa? Begitu puasa lebih nyaman pakai kopiah sore hari itu. Arti panggil Ramadan luar biasa itu. Selama bulan-bulan lain jarang buka Al-Quran, dan saya akan baca. Begitu Ramadan tamat Al-Quran itu 3 kali. Jarang bersedekah. Begitu Ramadan bagi takjil dia. Artinya ya bulan Ramadan itu adalah bulan yang memancing semangat kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Nah, betapa kita berdoa ya supaya ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Rugi ketemu Ramadan yang tidak memanfaatkan. Karena umur kita belum tentu sampai bulan Ramadan yang akan datang. Benar sekali itu. Iya. Jadi rugi sekali. Maka kan banyak orang ngasih takjil. Kadang-kadang jam 2 keliling ngasih takjil untuk orang bersahur itu. Karena pahalanya lipat ganda ya. Itu kan orang masih buka banyak itu. Karena pahalanya berbeda sedekah dengan bulan-bulan lain. Maka berkata, lau ma ya'lamu ma fi Ramadan la tamanat antakuna sana. Kalau umat aku tahu apa hikmah yang terkandung bulan Ramadan, maka berdoalah. Berdoa supaya 1 tahun enggak ada bulan lain, Ramadan terus begitu. Nah ya, itu artinya kalau tahu gitu. Berarti bisa dibilang, dan ini sepertinya sudah sering banget nih Tat, diingatkan bahwa kita itu berpuasa itu bukan jadi halangan kita untuk beraktivitas. Apalagi dengan 24 jam kita semuanya itu bisa mendapatkan pahala. Iya. Gitu. Cuman kalau kita ngomong juga ngobrolin soal kita sebagai umat muslim dan juga beribadah nih Tat. Sebenarnya dengan ada satu yang bilang bahwa kita kalau misalnya sholat itu
lebih baik di masjid tuh, Tat. Nah, berarti selama Ramadan ini pun juga, walaupun kita misalnya sholat kita di masjid itu berarti pahalanya juga besar gitu ya, Oh Tat? iya jelas, langkah kaki aja dihitung. Mm-mm. Wah, ini pakai motor kita kadang. Iya, pakai motor tidak, Allah juga ngitung tuh nggak keliru ya. Heeh. Berarti Di masjid itu bukan hanya dapat pahala jemaah yang lebih besar, tapi ketenangan kita ibadah juga beda. Kalau sudah di masjid itu merasakan Mm-mm. hati kan, Mm-mm. ya. Begitu masjid, begitu kita ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat, itu hati mulai tenang itu. Luar biasa. Terasa itu. Maka ada 3 orang yang dirindukan oleh surga bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ada berapa orang dirindukan oleh surga. Surga merindukan kita. Yang pertama saya mu'allakun fil masjid. Orang yang selalu hatinya tergantung kepingin masjid. Nah itu salah satu hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Bayangkan. Nah, Luar biasa. surga merindu kita. Siapa yang merindu surga? Yang dirindu oleh surga siapa? Mu'allakun fil masjid. Orang yang selalu tergantung hatinya, kepingin terus ke masjid. Nah itu surga merindukan dia. Bukannya kita merindu, tapi surga menantikan kita. Yang kedua, apa? Orang puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Orang yang memberi orang berbuka pada saat puasa Ramadan. Orang yang berbuka pada saat puasa. Orang yang memberikan orang berbuka. Memberikan. Wah, luar biasa. Jadi kita beri orang berbuka, puasa Ramadan, tidak menghilangkan pahala kita. Justru malah kita mendapatkan Iya, pahala. sama puasa Ramadan. Jadi 3 itu dirindu oleh surga. Pertama, mu'allakun bil masjid, orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Yang kedua, yang orang yang puasa Ramadan. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan orang berbuka. Nah, ini Baik. luar biasa. Maka Luar biasa. berdoalah ketemu. Nah, pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi karena ada yang mau lewat, jadi kita tahan dulu ya, Tat ya. Nanti kita akan ngobrol lagi karena ini luar biasa banget. Gorbi juga dapat lagi ilmu. Semoga pemirsa juga di rumah dapat ilmu, tapi kita tahan lagi. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hikmah Ramadan. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih di Hikmah Ramadan dan kita masih berdiskusi dan juga masih ngobrol dengan Ustadz kita hari ini yang luar biasa. Tadi pas off air, Gorbi sempat ngomong nih, Tat, bahwa sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang ini mereka udah tahu dengan yang namanya Jumat Berkah. Tapi dengan tadi kita dikasih tahu bahwa ada 3 hal yang dirindukan, mungkin boleh dikasih tahu lagi nih, Tat, supaya anak-anak muda khususnya juga tahu bahwa nggak mesti Jumat Berkah untuk berbagi. Selama Ramadan ini bahkan dilipat gandakan kalau kita juga berbagi pada saat berbuka gitu ya, Tat. Mungkin boleh dikasih tahu lagi tadi tuh, Tat, yang tiga manusia atau umat yang dirindukan oleh surga itu, Tat, yang tadi itu. Iya. Tadi kan yang dirindu oleh surga itu ada 3. Pertama, mu'allakun fil masjid, hatinya yang selalu terpanggil terus ke masjid. Umur enggak. Iya. Enggak. Itu. Bukan umur, siapa saja itu Siapa Allah saja. catat ya. Allah catat itu sebagai calon penghuni surga, dirindu oleh surga. Yang kedua itu yaitu orang puasa Ramadan. Yang ketiga selalu memberi orang berbuka pada saat puasa Ramadan. Memberikan orang Berbuka. berbuka. Nah, oleh karena itu tidak perlu nunggu Jumat. Setiap sore berikan takjil untuk orang berbuka. Karena begini, belum sempurna iman seseorang. Ya. Pada saat berbuka, dia kenyang berbuka, tapi masih ada tetangga yang kelaparan. Nah ini artinya kita perlu memperhatikan orang-orang di sebelah Sekitar kita. Jangan kita berbuka, ada tetangga nggak berbuka, nggak punya. Perhatikan itu. Nah kan begitu. Nah kita kadang-kadang lupa. Ya. Yang paling perlu kita perhatikan tetangga kita. Ada nggak anak-anak yatim, orang-orang susah? Itu kita perhatikan dulu. Ya kan? Keluarga kita, keluarga kita. Ini kita bantu orang lain, keluarga kita nggak, kita punya kemampuan. Perhatikan keluarga kita. Kita dapat pahalanya 2 itu. Balik keluarga. Baik, luar biasa. Tat, ini merupakan segmen terakhir kita. Tapi sebelumnya, Gorbi mau mungkin apa aja yang tadi kita obrolin, mungkin rangkuman dari segala yang tadi sudah Ustadz berikan ke kita nih, Tat. Rangkumannya boleh diberitahukan ke pemirsa yang sekarang lagi nonton. Dari obrolan hari ini yang pertama itu fungsi masjid ya.
masjid itu bisa baik, manajemennya baik. Mm-mm. Manajemennya. Kalau manajemennya sudah baik, masjid akan baik. Pembagian tugasnya. Mm-mm. Ya kan? Pembagian tugasnya. Itu kalau udah bagi tugasnya baik, kemudian pemerhatikan. Mm-mm. Diperhatikan. Pengurus anak-anak yang tinggal marbot di masjid umpama, itu diperhatikan kesejahteraannya. Ke masjid itu kan ada marbot yang tinggal karena mahasiswa. Perhatikan anak-anak itu. Ya, kesejahteraannya. Mm-mm. Karena banyak mahasiswa tinggal masjid. Perhatikan tuh kesejahteraan anak-anak itu. Sehingga masjid terjamin bersih. Kalau masjid itu harus bersih. Bersih dalam masjid, masjid tempat duduk dan kamar mandinya. Iya. Nah, kalau kamar mandi tidak bersih, orang segan singgah. Saya aja saya tanain kalau ada masjid di jalan itu yang kurang bersih toiletnya, saya nggak mampir. Saya udah tandain di perjalanan saya harus di situ. Karena nyaman. Gitu tuh. Ya. Ya artinya pengurus masjid jangan perhatikan dalam, tapi sampai kamar mandi, toilet itu harus bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitulah pengurusnya harus ramah ya. Harus Harus ramah. Nah, yang keempat tadi di kota-kota besar ini banyak orang musafir. Mm-mm. Ya. Nah, kita siapkan dana duit masjid itu, kita kan banyak wakaf orang. Gunakan itu untuk Wah, benar. jangan disimpan. Digunakan untuk makmur jemaah. Baik. Macam Masjid Agung. Kita siapkan setiap hari 150 untuk berbuka. Karena tahu ada orang musafir. Setiap hari. Baik, luar biasa Ustadz. Semoga saja beberapa yang tadi sudah diberikan infonya bisa berguna dan juga bisa menambahkan ilmu kita juga. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Hikmah Ramadan setiap harinya. Ustadz, sekali lagi terima kasih. Amin. Semoga nanti kita lancar sampai hari kemenangan tiba. Dan hari ini, saya Gorbi Gunawan dan Ustadz hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.